Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu bagian dari dalam Alkitab, Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Dikatakan demikian dalam Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili, jangan pandang bulu. Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Itulah Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga besar Semaker 2 bin Sustomohon yang diberkati Tuhan, sebagaimana di hari-hari yang lain saya percaya ada sukacita di hati kita beribadah di hari ini. Ibadah tentu saja suatu hal yang penting karena memberi faedah dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata tentang pentingnya ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Betapa kita menghargai jam ibadah ini dalam sukacita iman. Nah, saudaraku, dalam latihan seperti ini, ia katakan di sini, dan ia perbandingkan dengan latihan badani ya. Dalam latihan beribadah maksudnya, kita melatih kepekaan atas kehadiran Tuhan atau Roh Kudus dalam hidup kita. Kepekaan firman Tuhan yang berbicara kepada kita, menyangkut hidup setiap hari. Ibarat latihan badani supaya otot-otot rohani kita makin kuat ya, supaya kita makin sehat secara rohani, supaya daya tangkal kita terhadap godaan ataupun cobaan juga makin kuat, supaya kita makin berhikmat untuk memilih mana yang harus dikejar dalam hidup ini, mana yang orang mesti dusu, berusaha kejar, dan mana yang harus orang hindari, sebisa-bisanya hindari, mana yang harus orang tolak dalam hidup ini. Supaya telinga kita, bahkan seantero hidup kita makin peka terhadap suara Tuhan, terhadap petunjuk-petunjuk dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, ketika Musa mengantar orang Israel, dan saat mana mereka akan memasuki tanah perjanjian, maka Musa memberikan kumpulan pengajaran kepada orang Israel, hal-hal apa yang harus menjadi pegangan bagi mereka, agar mereka tidak salah melangkah. Ini tentu bagian dari pengajaran-pengajaran yang tidak boleh diabaikan. Menghindarkan mereka dari kesalahan ketika ada di tanah perjanjian, ataupun melulu melakukan kesalahan, ya. Karena alasan orang belum tahu, belum ada yang kasih tahu pada orang. Karena tidak diberitahukan terlebih dahulu mana yang baik, mana yang benar untuk diikuti, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, inilah juga kalau kita melihat, ya, sebagai sebuah masa orientasi, ya, masa pembekalan, ya, masa pengenalan apa-apa yang harus mereka ketahui, ya, dan apa-apa yang kemudian menjadi bekal dalam mengambil keputusan ataupun dalam tindakan, baik di tingkat para pemimpin maupun di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, boleh dikata pengajaran Musa kali ini yang diangkat dalam kitab Ulangan, yakni tentang kepemimpinan, tetapi juga tentang kepelayanan, namun juga tentang pembentukan karakter dan sifatnya. Yang di dalamnya tidak hanya bicara bagaimana Musa menata organisasi, ya, yang begitu besar dari organisasi bernama umat Israel atau bangsa Israel, demi menjawab kebutuhan pelayanan mereka waktu itu. Tapi juga sekali lagi kita lihat di sini bagaimana Musa memberitahukan sifat-sifat dasar umat Allah yang harus mereka miliki. Tidak hanya dalam tingkat pemimpin, tetapi juga sebenarnya kalau kita refleksikan, jabarkan lebih jauh di tingkat ataupun di tengah-tengah kehidupan umat, jemaat, kehidupan personal, ya, pribadi. Nah, jadi ini baik sekali untuk kita lihat bagaimana bekal-bekal pengajaran itu mempengaruhi kehidupan si pemimpin maupun yang dipimpin. Dan itu berlaku pada setiap waktu atau setiap hari. Dan bukankah kalau Tuhan jabarkan dalam kehidupan pribadi kita, setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap kita adalah pemimpin. Bermula dari diri sendiri, kemudian ada tanggung jawab yang lain yang dibebankan kepada kita. Nah, apa-apa yang boleh kita pelajari dari bacaan ini? Pertama, kerendahan hati. Sifat ini penting sebab tidak ada seorang yang mau berteman dengan orang yang tinggi hati, yang sombong, ya. Rata-rata orang suka mau berteman dengan orang yang rendah hati. Kita mau membangun relasi hubungan dengan mereka yang juga memiliki tidak hanya dalam kesamaan tertentu dengan apa yang menjadi sifat atau karakter kita, tapi kita akan nilai bahwa seseorang itu sombong atau tidak. Kata Musa dalam ayat 9, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Jadi Musa rendah hati untuk mengaku bahwa dia tidak dapat memimpin sendiri. Dari pengakuan tidak mampu itu muncul juga sikap jujur, ya, untuk minta tolong orang lain. Ya. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, salah satu hal yang harus orang akui adalah kita tidak dapat mengerjakan satu hal yang besar seorang diri saja, sebagaimana Musa mengalaminya. Dari sini orang boleh juga katakan, ya, kalau soalnya nak mampu melakukan sesuatu, jangan malu-malu minta tolong orang lain, ya, supaya nyandak susah sendiri. Ya. Maka tuh ada yang lain lagi, ya, tidak mau berusaha. Yang kita ini soal
Dan sifat lain saat Musa menunjuk pemimpin 1.150 dan 10 termasuk para pengatur pasukan dikatakan, mereka harus memiliki sifat yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman. Bijaksana tentu sama dengan berhikmat. Seorang yang tidak sembarang mengambil keputusan. Seorang yang sebelum melakukan sesuatu telah mempertimbangkan dengan matang apa yang harus diputuskannya. Kemudian berakal budi. Berarti seseorang yang dalam segala tindakannya dituntun oleh akal budinya. So, di dalam tuh akal sehat tentu toh. Tidak semata-mata menggunakan keinginan atau emosi. Keinginan yang meletup-letup ya. Kemudian keinginan ini kalau tidak taiko mau jadi emosional maksudnya itu ya. Ataupun dalam hubungan dengan orang lain cuma ikut-ikut rame. Soalnya tidak pakai itu akal sehat. Orang tarik ke sana dia pergi, orang tarik kemari dia pergi. Semua masuk jurang juga dia ikut. Amsal bilang so itu tuh orang bodoh ya. Kemudian sifat apa lagi? Berpengalaman. Nah, pengalaman itu penting. Pengalaman itu akan membuat seseorang mendaya gunakan selalu kemampuan ya, pikiran, perasaan. Ya. Kemudian orang itu akan dibentuk karakter dengan pengalaman. Hal ini sama seperti seorang yang belajar tentang perang dan orang yang terjun langsung di medan perang. Kalau di sekolah, ya, di smaker nanti Kang, kalau lewat ini era pandemi ini, masa pandemi, adalah berbeda orang yang mengetahui hidup tentang berasrama dengan orang yang memang hidup di asrama. Oh, kita tahu kok tuh asrama begini-begini. Dengan orang yang memang hidup dibina dalam pendidikan berasrama. Kita bisa mengambil contoh-contoh lain tentang pengalaman. Jadi pengalaman membuat orang lekat dengan sesuatu yang telah digelutinya selama ini. Orang yang berpengalaman di bidang pendidikan, perdagangan, ya, pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, profesi-profesi apapun bagian dari pengalaman itu. Menjadi siswa pun adalah bagian dari pengalaman kehidupan, ya, dibentuk, dibina, dan seterusnya. Kemudian bahwa seorang pemimpin harus memberi perhatian, ya. Hatinya juga ada di sana. Seorang pemimpin sejak dari awal tadi juga orang yang hati dan pikirannya tertuju pada orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Seorang yang mau berkorban untuk orang lain. Seorang yang mau bersusah-susah untuk orang lain. Orang yakin bahwa dalam kehidupan pribadi orang juga sering alami, ya. Ada satu pendapat mengatakan di balik seorang suami yang sukses ada istri yang menopangnya. Di balik istri yang sukses ada suami yang menopang. Di balik seorang anak yang sukses maka ada orang tua yang menopang. Sebagaimana para siswa-siswi, kehadiran kalian di Smaker 2 Binsus Tomohon juga karena pengorbanan orang tua, ya. Karena ada pengorbanan orang lain. Barangkali juga kakak beradik, ya, yang menopang, ya. Dan oleh karena itu sifat mengasihi orang lain juga harus ada, ya. Sifat belas kasih terhadap orang lain itu harus ada. Dan pemimpin, pelayan juga harus memiliki sifat-sifat ini. Jadi dorongan dia untuk mengabdi, mengasihi. Demikian kalian tentu bersyukur terhadap guru-guru yang mau membimbing, mengajar. Itu dorongan kasih. Dan dorongan itu karunia Roh Kudus. Saudara-saudaraku, beberapa sifat lain juga di sini dikatakan tentang seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan dengan adil. Tidak memandang bulu. Di dalam keadilan ada kebenaran. Di dalam keadilan ada kepercayaan, ada trust. Ya. Di dalam keadilan ada keseimbangan. Ya. Orang yang adil juga akan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan, ya, ketenangan. Karena dia tahu apa yang dia putuskan itu sesuatu yang adil. Jadi dia dapat mengalami kedamaian bahkan di tengah-tengah tekanan. Ya. Orang yang adil tahu bahwa apa yang dia putuskan telah dia lakukan
bergumul dengan Tuhan, ya, kemudian ia memutuskan sesuatu berdasarkan ukuran-ukuran keadilan. Dan karena itu ia memiliki kemantapan hidup. Adil terhadap diri sendiri, tapi juga adil terhadap orang lain. Kalau dalam proses studi, adil berarti supaya kita berhasil, maka kita harus berkorban, belajar dengan tekun. Kita tahu bahwa ada proses, ada hasil. Kita tidak mau hanya berharap hasil yang baik, tetapi tidak mau proses yang sulit. Gitu. Kita mengambil jalan pintas, itu juga tidak adil dalam kehidupan. Jadi di mana ada kemenangan, di situ ada juga pengorbanan-pengorbanan. Sifat berikut dalam menegakkan keadilan, umat diminta untuk, para pemimpin diminta untuk jangan takut. Takut di sini yakni takut mengambil resiko. Ketika berada dalam ketakutan, maka potensi-potensi terbaik kita tidak akan keluar. Ketika Tuhan mengutus Musa di hadapan Firaun, ia mengatakan kepada Firaun supaya membiarkan orang Israel keluar dari Mesir, agar umat dapat beribadah kepada Tuhan dengan bebas, ya, dengan tidak takut. Umat dapat beribadah dengan merdeka. Ya. Orang baru rayakan hari kemerdekaan, Agustus lalu. Dan kemerdekaan itu adalah hak asasi. Orang yang takut atau bermental takut-takut, ya, orang yang tidak berani tentu belum merdeka, belum sepenuhnya merdeka. Tentu merdeka untuk hal-hal yang baik. Orang juga yang dikungkung oleh keinginan-keinginan negatif juga orang yang belum merdeka. Nah, untuk konteks sekarang, jangan takut bisa Tuhan tempatkan dalam ungkapan jangan takut berkompetisi, jangan takut untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Firman katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Tunjukkan, ya. Melalui apa? Melalui pikiranmu, melalui perbuatanmu, melalui tanggung jawabmu, melalui kinerjamu, melalui ketekunanmu. Dan satu hal tentu dalam kaitan dengan jangan takut, ada hal-hal juga yang memang harus orang takut. Masa muda memang masa mencoba. Engkau jangan takut. Tapi kalau bicara narkoba, no, harus berani katakan tidak. Jangan sekalipun engkau mencobanya. Narkoba. Kembali di atas, mengapa kita harus adil? Karena sifat Tuhan sendiri sebagai yang maha adil. Pengadilan itu adalah milik Tuhan. Artinya sifat-sifat Tuhan dipertaruhkan dalam pengadilan tersebut. Tapi kalau orang perluas lagi dalam kehidupan ini, Tuhan sesungguhnya begitu adil dalam menyelenggarakan kehidupan semesta ini, kehidupan manusia. Apapun yang kita alami dalam hidup ini adalah bagian dari pengaturan Tuhan yang penuh keadilan. Namun bukan berarti kita hanya diam saja dengan alasan Tuhan so atur semua. Bukan berarti begitu. Sebab Tuhan mau supaya juga kita mau belajar dari Dia menjadi pribadi-pribadi yang dikehendakinya. Di sini kita tidak bisa diam, kita harus berusaha. Bukankah ini juga yang menjadi misi Yesus ketika memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengajar dan mengajar, ya, berusaha untuk membentuk orang, berusaha untuk memanusiakan manusia, kata Samratulangi. Berusaha untuk membentuk karakter pribadi, di mana pendengarnya juga berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan, berusaha untuk merubah perilaku sifat mereka sesuai dengan yang Yesus mau. Saudaraku, hari ini para siswa, siswi sedang menempa ilmu, tapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, kepelayanan di Lembaga Pendidikan Kebanggaan Gereja Semaker 2 Binsus Temohon. Tentu sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan, dalam hal ini naradidik, Bapak Ibu guru, diberi tugas tanggung jawab yang untuk membentuk karakter anak-anak didik kita. Suatu tugas tanggung jawab yang mulia tapi tidak ringan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan. Lebih khusus pula, para siswa-siswi bukan kebetulan, saudara, adik-adik sekalian ada di lembaga ini. Tuhan yang mengutus kalian untuk ada di sana.
dikaderkan di sana, dipersiapkan di sana, ditempa di Smaker 2 Binsus Tomohon. Maka tunjukkan prestasi terbaikmu. Jangan takut untuk maju. Lengkapi dirimu dengan karakter yang mumpuni, belajar dari firman Tuhan hari ini. Manakala engkau mau maju dan sedia membayar dengan jerih lelah, jerih juang, tekad dan usaha yang keras, maka pasti hasil terbaik Tuhan sediakan buatmu. Sekolah ini pun akan menjadi jembatan emas buatmu dalam membangun masa depan yang engkau impikan. Pada saat yang sama Tuhan sedang menetapkan tujuan-tujuan terindah buatmu. Supaya melalui apa yang engkau lakukan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena pagi ini sebagai keluarga besar SMA Kristen 2 Binsus Tomohon, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama dan telah dilayani oleh yang terkasih Pendeta Heski Manus, Sarjana Teologi, Magister Teologi, dan atas nama seluruh pimpinan sekolah, guru, pegawai, petugas di asrama, dan seluruh peserta didik menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Heski yang sudah melayani kita. Semoga berkat-berkat jasmani, juga berkat-berkat rohani akan tetap menjadi bagian hidup Pendeta Heski bersama dengan keluarga dalam kerja dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi makasih banyak, Kang. Ya, dan kepada anak-anak sekalian, tetap semangat untuk melanjutkan kerja tugas kita di bidang pendidikan, sekalipun kita berada di tempat yang berjauhan, mungkin ada yang sudah keenakan di rumah, tapi barangkali juga ada yang sudah rindu untuk beraktivitas di sekolah dan asrama terutama. Untuk melakukan aktivitas itu tetap akan menjadi bagian kita ketika kita menyadari bahwa keadaan yang terjadi dalam hidup kita juga adalah ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Guru dan pegawai, bahkan petugas di asrama menyampaikan terima kasih banyak kepada Nona Marhaen yang sudah menjadi MC kita untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini dan seterusnya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, makasih.